Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas atau melanjutkan materi di video sebelumnya mengenai organisasi pergerakan nasional atau pergerakan kebangsaan. Di mana dari sini nanti akan memunculkan suatu visi bersama untuk mewujudkan Indonesia merdeka seperti itu. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 organisasi pelopor, yang dimana 3 organisasi ini menjadi tulang punggung atau tonggak awal pergerakan kebangsaan di Indonesia. Bahkan salah satu dari organisasi tersebut dijadikan sebagai atau diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu 20 Mei ya, yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei dan bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo 20 Mei 1908. Jadi ada 3 organisasi yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Party. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan beberapa pembahasan mengenai gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang berusaha mewujudkan visi Indonesia merdeka. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai gerakan keagamaan, gerakan pemuda, dan gerakan wanita. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu ada organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang berbasis Islam, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, 18 November 1912. Nah, Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang lahir untuk melakukan modernisasi dalam tubuh Islam itu sendiri, di mana sebelumnya sudah berdiri organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Nah, menurut pandangan Ahmad Dahlan, Islam itu harus dihapuskan atau dihilangkan dari unsur-unsur mistis, seperti yang masih dipertahankan oleh kaum Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Sehingga Ahmad Dahlan membuat sebuah gerakan dengan dakwahnya dan mendirikan sebuah organisasi Islam untuk melakukan sebuah pembaharuan yang dikenal dengan sebutan Muhammadiyah. Nah, gerakan Muhammadiyah ini itu bersifat non-politik atau kooperatif dengan pemerintah kolonial. Dan organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Nah, tujuannya pun adalah yang pertama, memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Mendirikan sekolah Islam dari TK sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan filosofi hidup menurut Islam. Nah, konkretnya apa? Mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah. Kemudian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tanggal 31 Januari 1926. Nah, organisasi ini muncul akibat adanya gerakan pembaharuan di kota-kota besar, terutama yang mengakibatkan golongan tua atau tradisionalisme mendirikan sebuah organisasi. Jadi di sini orang-orang tua yang dimaksud di sini itu masih memaknai Islam itu yang seperti itu, yang dalam artian masih ada unsur-unsur mistis di dalamnya, masih ada perpaduan antara budaya Hindu-Buddha yang disadut kemudian menjadi budaya Islam seperti itu. Sehingga apa, nantikan dari sini akan muncul sebuah gerakan yang nantinya akan terjadi sebuah, ya bisa dikatakan perpecahan dalam tubuh NU itu sendiri antara golongan tua dan golongan muda seperti itu. Kemudian tujuan dari organisasi Nahdlatul Ulama ini yang yaitu terkait masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Mereka sama-sama bergerak berbasis agama, berbasis keagamaan, namun pemahamannya saja yang agak sedikit berbeda.
Tapi untuk secara keseluruhan itu hampir sama, dan ketahuidannya pun sama seperti itu. Kemudian gerakan pemuda. Nah, ini yang cukup menarik ya, nanti yang akan melahirkan Sumpah Pemuda. Gerakan pemuda sudah ada dan muncul sejak berdirinya Budi Utomo, namun keluar karena golongan pemuda tidak sependapat dengan golongan tua. Ya, enggak zaman pergerakan, enggak zaman proklamasi, selalu ada perbedaan pendapat antara golongan pemuda dengan golongan tua. Tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah. Nanti kita kenal ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, dan lain sebagainya. Gerakan pemuda ini pertama kali bernama Trikoro Darmo yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo di Jakarta tahun 1915 yang merupakan dulunya bernama Jong Java. Visi dari Trikoro Darmo itu ada 3, sakti. Yang pertama sakti, kekuasaan dan kecerdasan, budi yang artinya bijaksana, bakti yang mempunyai makna kasih sayang, seperti itu. Jadi gerakan pemuda ini cukup banyak ditemukan di berbagai daerah, tapi masih bersifat kedaerahan, belum mempunyai visi secara global atau secara nasional. Jadi masih berjalan masing-masing. Sumatera ya Sumatera, Jawa ya Jawa, Kalimantan dan Kalimantan, Minahasa ya Minahasa, dan lain sebagainya. Jadi belum ada pemikiran untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, tapi nanti dalam perkembangannya akan memunculkan ide untuk persatuan seperti itu. Nah, tujuan dari Trikoro Darmo yang pertama mempererat tali persaudaraan pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan dalam bidang bahasa dan budaya. Karena waktu itu kita masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, sering berjalannya waktu, masa dari gerakan pemuda ini semakin banyak. Kemudian diadakanlah kongres pertama yang diadakan di Solo tanggal 12 Juni 1918. Dan pada akhirnya merubah nama Trikoro Darmo menjadi Jong Java. Dalam kongres di Solo pada tahun 1926, Jong Java ingin menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia serta bekerja sama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Jadi di sini mengumpulkan berbagai organisasi kepemudaan yang ada di daerah untuk bersatu dalam rangka membentuk keindonesiaan atau dalam tanda kutip mewujudkan Indonesia merdeka. Di sini ada beberapa organisasi pemuda yang bergabung, ada dari Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jadi beberapa organisasi yang ada di daerah tersebut itu berkumpul dalam suatu kongres itu, kemudian melahirkan sebuah ide persatuan di mana didasari atas persamaan senasib sepenanggungan dan lain sebagainya. Kemudian setelah menjadi sebuah kekuatan yang utuh, pemuda tadi mulai menunjukkan adanya persatuan, kemudian diadakanlah Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta tahun 1926, di mana dalam kongres tersebut menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Ya tadi, dari pertemuan awal antara para pemuda-pemuda tadi, kemudian sepakat untuk melakukan yang namanya persatuan, lahirlah kongres pertama, dan di situ ternyata ada bibit-bibit untuk membangun satu kesatuan yang utuh, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan terjadilah Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Dan hasilnya apa? Lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Dan pada waktu itu juga lagu Indonesia Raya yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman pertama kali dinyanyikan dalam kongres tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya bukan hal yang mudah untuk menyatukan visi dari tiap-tiap pemuda yang ada di daerah-daerah. Butuh waktu, butuh proses, sehingga nanti mempunyai ide dan visi bersama, yaitu mewujudkan keindonesiaan atau Indonesia merdeka. Kemudian dari kongres yang terjadi, kongres pertama, kemudian dilanjutkan dengan kongres yang kedua, dan lahirlah yang kita kenal sampai hari ini, yang kita peringati dengan Hari
Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gerakan wanita. Kenapa nantinya muncul gerakan wanita? Karena bisa dibilang peranan wanita pada waktu itu bisa dikatakan didiskreditkan atau didiskriminasikan. Karena pada dasarnya wanita itu secara kasarnya tidak lebih baik dibandingkan laki-laki secara perjuangan kemerdekaan seperti itu. Tapi ternyata wanita juga berperan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama Raden Ajeng Kartini yang merupakan anak Bupati Jepara dan juga merupakan orang yang merasakan pendidikan pada zaman Belanda waktu itu. Nah, Kartini ingin menghapus tradisi pingitan di mana perempuan itu hanya diam di rumah, hanya di dapur dan melayani suami seperti itu. Kartini menginginkan adanya kesamaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang nanti kita kenal sampai hari ini adanya emansipasi seperti itu. Jadi persamaan atau penyetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kartini menulis sebuah buku yang bertulis atau menulis mengumpulkan puisi-puisinya yang kemudian dibukukan dan berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kumpulan surat-surat Kartini bersama dengan sahabatnya Stella Zihandelar dan Profesor F.K. Anton dibukukan oleh J.H. Abendanon. Itu adalah seorang Kartini dengan karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian yang kedua ada Dewi Sartika yang berasal dari Jawa Barat. Dia mendirikan sekolah keutamaan istri di Bandung seperti itu. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain seperti Rohana Kudus di Sumatera Barat. Kemudian juga ada sebelum masa pergerakan atau masa penjajahan, masa kolonialisme seperti itu sudah ada tokoh yang bernama Kemala Hayati dari Kerajaan Aceh seperti itu. Kemudian Kongres Pemuda Perempuan Indonesia pertama itu terlaksana tanggal 25 sampai 28 Desember 1928 di Yogyakarta. Di mana hasilnya mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi perempuan yang dapat menjadi wadah menampung aspirasi perempuan, yaitu Perserikatan Perempuan Indonesia yang dipimpin oleh Nyonya Sukanto. Kemudian Perserikatan Perempuan Indonesia berubah namanya menjadi PII, Perhimpunan Istri Indonesia. Kemudian muncul juga organisasi perempuan yang non-kooperatif dengan Belanda, yaitu Istri Sedar. Dan organisasi ini ternyata ikut dalam masalah perpolitikan, seperti itu. Kemudian pada tahun 1929 dibentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, atau yang disingkat P4A. Kemudian P4A dan PII menyelenggarakan Kongres Perempuan kedua di Jakarta 28 sampai 31 Desember 1929 dan yang menghasilkan sebuah kesepakatan tidak ikut campur dalam urusan politik dan agama seperti itu. Jadi P4A dan PII sepakat tidak akan ikut campur dalam masalah politik yang terjadi pada waktu itu, di mana pada waktu itu Indonesia sedang berjuang untuk merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Kemudian yang kedelapan ada Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara atau nama lainnya Suwardi Suryaningrat. Organisasi Taman Siswa itu bergerak dalam bidang pendidikan dan tidak bersifat politik. Taman Siswa ini sendiri didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Nah, di sini 3 konsep pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dalam Taman Siswanya itu adalah yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu memfokuskan pergerakannya untuk dalam bidang pendidikan supaya nanti akan melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang mampu membawa Indonesia itu lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, penjelasan dari konsep pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa. Tadi ada 3 ya konsep pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ing Ngarsa Sung Tulodo. Yang kedua ada Ing Madyo Mangun Karso.
dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Nah, makna dari Ing Ngarso Sungtulodo yaitu para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberi contoh dengan sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi siswanya. Jadi di sini peran guru itu adalah sebagai role model atau contoh yang akan diikuti atau yang dilihat oleh para siswanya dan akan dijadikan sebagai pedoman atau teladan seperti itu. Yang kedua ada Ing Madyo Mangunkarso, yaitu guru harus dapat memberi motivasi yang baik bagi siswanya, memberikan bimbingan yang terus-menerus agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kalau Ing Madyo Mangunkarso ini guru itu sebagai pendorong, ya, pendorong untuk perkembangan dari peserta didiknya atau anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau Ing Ngarso Sungtulodo itu lebih ke arah menjadi contoh, jadi apa yang dilakukan guru akan dicontoh otomatis oleh siswanya. Kalau Ing Madyo Mangunkarso itu mendorong untuk atau memberi motivasi untuk perkembangan siswanya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, menemukan makna dari pengetahuan yang diperolehnya sehingga pengetahuan tersebut dapat berguna bagi kehidupannya. Nah, Tutwuri Handayani inilah nanti yang dijadikan sebagai lambang atau simbol dari pendidikan di Indonesia seperti itu. Oke, video pada kali ini cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan atau mungkin ada penjelasan dari saya yang miss dari yang seharusnya, boleh kita diskusikan sama-sama di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video kita selanjutnya yang masih berkaitan mungkin dengan video-video tentang pembelajaran sejarah Indonesia maupun sejarah minatan. Akhir kata, saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia.